Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Yang sebelah kiri gue lagi fokus banget kayaknya, nggak bisa diajak ngomong. Jawab salam sunnah wajib. Wajib ya. Insyaallah. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Sabtu Ceria di Dua Tuku Kopi bersama komunitas kita Ngaji G. Ngaji G-nya asli Lampung ya, harus bangga. Buat yang penasaran Ngaji G itu apa, langsung aja kepoin Instagram kita @ngaji_g. Jangan lupa follow ya. Tontonin video-video kita, insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Jangan lupa, tadi follow udah, subscribe boleh. Di-share. Ya, waduh, di atas. Jadi podcast kita, obrolan kita setiap Sabtu sore itu bahas hal-hal yang relate terkait urusan anak muda. Semua di sini anak muda tuh. Dan podcast kita hari ini live juga ya, live dan juga akan kita tayangkan ulang juga nanti dengan tim media kita yang sudah diedit. Nah, alhamdulillah hari ini kita kumpul lagi. Hari ini kita mau bahas apa yuk? Jadi bahasa kita hari ini hubungannya sangat erat sama anak muda. Ini penting banget. Jadi katanya jodoh di tangan Allah, katanya bilang gitu, kan? Tapi kok yang didekatin orang lain, woi. Gimana ini? Ada yang singgung nggak ya? Gak apa-apa. Kita hari ini mau ngobrol asik perihal itu. Jadi nggak sabar, ya apalagi yang jomblo. Nah, ngaku deh di sini ya, yuk ngaku ya. Siapa yang pernah bilang dia jodohku? Tapi sekarang malah jadi hanya sebuah undangan aja. Jadi asing gitu. Sampai jadi asing gitu deh. Jadi makhluk asing. Jadi, udah itu belum itu? Nah gini kalau ragu. Insyaallah. Ya gue bukan datang ke nikahan katanya, tapi kayak datang ke pemakaman. Pemakaman harapan. Apa segitu? Bahkan banyak yang nggak bisa datang ya, udah kuat. Datang ke undangan mantan, undangan orang yang dicintai secara diam-diam. Ya. Coba ini suara emas sih, selalu kalau mati. Tapi perlu nggak sih ya? Kalau udah punya. Kalau diundang, sama muslim wajib diundang. Kalau kita udah ada istri. Kalau udah ada apa? Kita udah ada istri. Kalau kita udah ada istri terus diundang sama mantan. Kita gimana? Berarti kita ada perasaan yang harus jaga gitu. Lebih ke ini ya, manfaat mudaratnya juga. Ya. Kalau istri kita nggak jelasan, ya kan? Dan kita nanti nggak menimbulkan fitnah yang kedua, ibaratnya nanti perasaan muncul terjadinya kegagalan pernikahan ya jangan datang. Tapi kalau dua-duanya sudah aman ya kan, dua-duanya dapat yang solih-solihah ya kan, gas gitu. Malah jadi teman dekat. Iya. Woi, modus aja. Jadi teman dekat. Ya. Ya jadi Kayaknya belum ya. banyak nih anak muda yang salah paham antara cocok dan takdir gitu. Banyak yang bilang, ini cocok banget gua sama-sama klik, chemistry, semuanya dapat. Dia punya hidung dua, lubang hidung dua gitu punya lubang hidung dua, cocok pokoknya. Jadi seakan-akan, ini pokoknya gua jagain terus dari SD gua jagain sampai SMA, lulus SMA baru dinikahin. Ada nggak gitu? Jagain jodoh orang, ini pengalaman ini. Ya mudah-mudahan nggak ya, capek soalnya. Ayo sudah jagain, cari jadi. Woi, Iya. Cari jadi. Bentar, kita harus share dulu nih link live kita tadi, karena banyak jutaan pengikut orang lain yang pengikut kita yang nungguin video-video yang bermanfaat. Kita coba share, yang belum share ya. Subscribe YouTube-nya tuh @ikropedia ya kalau YouTube-nya. Itu siaran live-nya di situ. Nah, itu gua share ya di grup. Nah, si goreng. Kirim juga ke grup Wali Santri. Jadi kita ada biar ditonton emak-emak mungkin punya anak ya.
anak video vlog ya. Wah ini kayaknya cocok nih baju hitam nih. Baju biru. Baju biru boleh deh, jagain anak saya yang baru lahir. Nah, itu tadi ya banyak yang salah paham antara cocok dan takdir. Nah ini perlu belajar. Cocok sama takdir itu berbeda. Kalau lu ngeliatnya gimana? Yang hitam-hitam nih, yang hitam manis. Lu pemahaman lu sama antara kecocokan dan takdir terkait jodoh. Kalau lu ngeliatnya ada orang yang ngelihat jodoh itu kan ini nih cocok nih, ini takdir gue. Ada orang yang bilang ini takdir gue walaupun nggak cocok. Aneh ya. Kecocokan aja. Kita sama orang tua. Cocok apa diterima? Itu yang cerita. Oh. Itu kan kalau memang sudah jalannya takdirnya itu kan digunakan. Woi. Bahasa ini apa? Kan, motivator. Jadi kan apa kata orang kan ridho Allah ridho orang tua. Kalau orang tua ridho sudah. Ini kalau zaman dulu kayak Siti Nurbaya itu. Kalau orang tua jodoh ngikut aja. Yang penting orang tua ridho. Setuju kan? Jodohin sekarang yuk. Tapi kan perlu kita memilih juga. Kalau dijodohin kita asal gitu. Iya. Jadi kan berdasarkan Jadi hampa ya. Kalau dijodohin kitanya nggak cocok tuh hampa. kita lihat dari yang 5 itu tadi kan. Ya. Jadi ini wanita itu dinikahin dengan 4 kan. Kalau laki-laki nih ya 4 pilihan, makan cantikannya, kekayaannya, keturunannya, dan karena agamanya. Nah, kalau yang 4-4-nya ada tubuh ikat itu. Tapi yang pertama yang agamanya tadi ada kata Rasulullah, maka kamu akan beruntung dunia akhirat. Gak terlalu senang, lama-lama nanti akan senang. Kan? Iya, sabar, pasti proses itu. Ya kan karena senang karena lihat saya juga. Benar. Ya. Cinta itu kan gak terbiasa juga. Nah, jadi beda ya, kita pahami dulu tadi. Jadi kecocokan dan takdir itu beda, jelas. Bedanya mana? Kadang orang suka nyamain, kan. Akhirnya kalau dia fokus ke kecocokan, akhirnya dia suka nyalain takdir, bahkan suka mendahului takdir, ya kan? Banyak itu. Akhirnya dia ketika putus, ketika udah gak sama dia lagi, dia susah move on. Wah, udah cocok sama dia. Nah, Jadi jangan cocok menurut kita ya. nggak boleh. Menurut Allah ya. Iya, jadi takdir dulu baru cari kecocokannya. Cocok itu nggak harus sama ya. Ingat dalam Islam itu namanya melengkapi. Itu pernikahan. Nah, kita udah mau menikah aja belum? Ya. Insya Allah. Jadi kalau lu suka makan cari istri ya kita masak gitu maksudnya. Jangan cari yang suka makan juga. Juga deh mikir, kalau ada yang dulu. Ini ada yang jadi masalah itu kalau kita nggak masalah. Iya. Iya. Ya, jodoh itu cerminan diri kita, kan jelas. Maka kita lihat diri kita, pastikan diri kita sudah arah mana nih, ya kan? Nanti insya Allah jodoh kita juga dapatnya di arah situ juga. Ya. Screening awal oke. Lagi mantap nih jadi. Fokus ya. Nah, jadi kita pikir udah sefrekuensi padahal baru satu playlist. Beda. Baru satu playlist itu. Dari banyak playlist soalnya. Dari banyak playlist. Jadi kita udah rasa satu frekuensi, benar. Jadi gimana nih sebenarnya konsep jodoh dalam agama kita, dalam Islam ya? Kita harus punya panduan. Harus ikuti panduan kita. Kalau udah ditulis di mana? Lauhul Mahfuz kan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan.
udah ditulis itu jodoh kita. Ngapain kita usaha yuk? Gimana? Yang paling senior nih. Tanggapannya, kalau kita ini udah ditulis jodohnya di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, ngapain kita berusaha? Kalau misalkan nanti aja. Yang senior dulu ya. Ya, Mik. baiknya kalau Anda sendiri itu ya jangan aja dulu ya prosesnya kan kita tahu jodoh itu kan ya namanya kita hidup itu pasti ada namanya kayak syarat lain misalnya kita sebenarnya mau cari jodoh tapi situ kita tahunya itu namanya kayak apa ya jodoh itu tuh namanya di peta-peta Ustaz. Saya nggak tahu itu jodoh saya itu namanya. Terus tapi ternyata itu kembali lagi itu barunya bukan jodoh saya Ustaz. Jadi ini agak ini ya. Jadi cara maksudnya cara milih dia jodoh kita bukan gitu ya. Iya. Caranya gimana? Kalau gue sendiri sih yang udah Ya udah. Ya Oke. kita maksudnya Iya. gue udah nikah kan. Iya. Buat pengalaman. Iya pengalaman ya. Jadi kayak ada sinyal-sinyal kita suka ke wanita gitu Iya. ya kan. Nah kita cara istiqomahnya dia. Dan kita tanya gitu kan. Ya menurut kita mungkin kita suka ke dia kan. Baik gitu. Tapi kan menurut Allah baik kan. Iya. Gitu kan. Nah makanya dengan cara itu alhamdulillah ya prosesnya arahnya lebih ke cenderung positif gitu, Ya. arah-arah yang mendekati ke pernikahan gitu. Ya. Ya, alhamdulillah. Iya, karena memang hasil dari Istiqoroh tadi bukan mimpi ya, tapi akhirnya dipermudahkan. Karena Karena alhamdulillah gua kalau mimpi, iya, kalau mimpi langsung, iya udah jadi mimpi. Tapi nggak cuma sekali. iya karena di akhir doanya tuh kalau dia memang jodohku maka mudahkanlah, kemudian berkahilah, jadi dimudahin. Malah sebelumnya minta, sebelum itu datang kita minta dengan spek yang kita mau. Allah kasih alhamdulillah sekarang istri yang sesuai dengan yang minta. Iya. Nah itu. Harus bagi Allah. Makanya kita fokus yang satu dari Allah tadi, yakin lah Allah pasti kasih yang kita butuhkan. Iya. Nggak boleh dikte Allah. Ada orang gini, ada sebuah kisah, Iya. ada seorang ulama ya, jadi bukan ulama ya, bahkan orang ini sebenarnya solih kan, dia tuh rajin ibadah, tapi dia tuh minta sama Allah secara dikte gitu. Jadi "Ya Allah, saya ingin," ibaratnya gini, saya ingin udah nggak kerja lagi, makan gratis tiap hari, nggak capek, santai, fokus ibadah. Akhirnya dia dimasukin penjara sama Allah, ketangkap tiba-tiba nggak ada penyebab, dia dituduh, akhirnya jadi tersangka. Akhirnya dia makan gratis, ibadah fokus, nggak istirahat sepuasnya di situ. Coba baik nggak tuh? Nggak boleh dikte Allah. Kita harus benar-benar, ya Allah, aku serahkan semuanya, Engkau yang lebih tahu ya Allah gitu. Itu doanya siapa? Nabi Ayub. Jadi kalau misalkan perkara jodoh kita Ustaz itu bilang kita ini kita. Ya, ada juga yang seperti itu. Jadi seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tamak terhadap rahmat Allah. Jadi dia minta apa ya Pak? Minta semua kekuasaan kerajaan yang tidak ada orang yang lain yang memiliki kecuali aku aja gitu. Kan luar biasa itu. Jadi Allah juga suka sama hamba-hambanya yang rakus itu terhadap rahmat. Jadi tergantung maksud doanya ya kan. Ya. Tapi maksudnya apa? Gak boleh gedetail banget, ya Allah yang putih, yang mancung, nanti hidungnya ternyata barbecue. Putih, ternyata nanti belang habis kebakaran kan? Kita gak boleh bukan? Iya, ibaratnya yang saya ibaratnya sukai, ibaratnya kan, dan keluarga saya juga sukai. Nggak boleh digambarin secara detail. Khawatirnya nanti kayak tadi kejadiannya. Ya, pertama pasti ya kita minta yang baik agamanya dulu, biar dapat keberuntungan. Udah ribut aja dengan ngomong gitu ya. Nah, jelas enak dini kan gitu. Enak dini. Kalau
bawa cantik yang relatif. Iya, cantik memang. Orang beda-beda. itu sama kita ya kita Coba mic-nya kita ada di semua ya, biar maksimal. kita apa Putar. ada sahabat Surabaya dia petani kawasan berangkat juga satu Seluruh. dia mikir kan karena dia harganya nggak ada Iya. jadi kita dipandu ya punya apa saya punya kisah Nah, ini betul nih. nah itu maksudnya kalau ditarik dari zaman dulu ke sekarang ya itu seberapa kan ya maksudnya percaya diri itu seberapa ya walaupun ya namanya orang tua kan pasti ada kriteria Makanya hilang lagi lagi. tapi orang Jawa itu seberapa penting percaya diri dengan keterbatasannya ada. Yang penting kita tuh standarnya udah mengikuti standar Allah dulu gitu. Udah siap jadi seorang imam, ya kan? Kemudian kita sudah ada penghasilan ya, walaupun penghasilannya itu berubah-ubah, tapi kita ada penghasilan tiap bulan, gitu kan? Bukan penghasilan tetap berpenghasilan, ya. Itu dalam Islam. Dan dia sudah bisa membuahi ya, sebagai laki-laki itu. Nah itu dah namanya orang yang sudah wajib untuk menikah, ya, wajib. Sunnah ya, sunnah. Ada laki-laki ya, dia sudah mampu, Ya, cuman dia apa ya, menunda gitu. menunda-nunda. Kemudian anaknya masih belum mapan, kurang jadi kurang secara keuangan. Setan gitu. Mas Seto. Nanti membujang. Mau nikahin bidadari ya. Ketika lo bilang lo siap, Allah siapkan benar-benar. Iya, benar sih itu. Ya Allah saya siap, Bismillah ya Allah saya siap. Banyak ucapan kita itu ya. Tanda siapnya harus dengan ikhtiar juga. Ikhtiar lu nggak menutup diri, minta bantuan orang, kemudian lu juga nabung. Walaupun tabung lu baru 100.000 sebulan, diselipin di mana gitu kan. Nanti tiba-tiba itu kejadian. Gua kayak gitu, gua terserang. Pas mau nikah tuh uang cuma ibaratnya ya berapa, nggak nyampe 10 juta. Tahu-tahu pas nikahnya banyak pertolongan Allah dari gedung, kemudian dan lain-lainnya. Bahkan berapa aja kasih. Tapi gue juga ya kan, begitu macam nikah itu benar-benar ngomong habis karena baru beres apa yang kita ini kan, baru beres kita ini. Tapi ada aja setelah itu ya rezeki ada. Iya. Dari niat kita udah ngajak itu ada aja rezekinya. Itu juga mikirin siapanya maksudnya itu udah siap maksudnya kan Mau tidak cepet aja. Ya. Tapi jangan lupa yang apa sepupu kan. Ya, Sepupu. jadi ini ya, catat ya buat yang jomblo-jomblo kemudian apa ya, miskin melarat. Kata orang soleh itu bahkan kata ulama ya, Rasulullah juga carilah kekayaan dari pernikahan. Ya, gua dapat bilang kan, lu sampai saat ini sampai detik ini aja nggak punya piring, nggak punya sendok, nggak punya garpu, nggak punya. Udah nikah, semuanya punya, ya nggak? Ya kan? Makin banyak nih udah 15 tahun nikah. Asetnya banyak. jalan ya dia nekat aja walaupun misalkan mungkin kalau misalkan memang kayak ya jodoh kita ini misalkan si perempuan ini kalau emang dia mau terima keadaan kita dia punya budgetnya segitu ya insya Allah Ya, gua ngelanjutin dari ini tadi, sejauh mana kira kepercayaan diri kita itu, pastikan kita tadi sepupu itu jangan cuma dari pasangan kita aja, keluarganya juga. Ya, orang keluarganya benar-benar umum, nggak nerima sama orang yang ibaratnya soleh ibaratnya. Dia pasti, kamu punya apa? Mana mau nikahin anak saya? Kamu udah punya rumah belum? Ya kan ditolak langsung. Jadi nggak sepupu kan gitu. Kalau nih orang tuanya juga paham, bahkan pada detik itu juga ya udah nikah aja dulu sekarang, kita sahin aja. Iya. Nanti gampang akadnya apa pestanya, nanti kita kumpulin uang bareng-bareng. Banyak kayak gitu. Teman si itu teman juga gitu. Ya kan? Maksudnya, daftar KUA belum ini kan, ya udah nikah dulu, nanti yang tercatat negaranya nanti. Iya, karena ada larangan juga, barang siapa ya ibaratnya, barang siapa kalau ada orang yang baik akhlaknya ibaratnya, kemudian dia soleh lah ibaratnya, datang menemui perempuan itu melamar ya, maka terimalah, kalau nggak akan terjadi kerusakan. Dia akan tahu, orang tua itu paham dia, wah ini udah nggak bisa lagi saya nolak.
ini orang soleh, nggak pernah tinggal saling waktu, kan? Bisa ngaji juga, cocok udah mampu jadi imam. Wah udah nggak bisa lagi nolak. Kalau nolak apa? Kerusakannya nanti bisa jadi anaknya tadi tiba-tiba dizinain orang lain lah, apa orang anaknya itu laku-laku lah. Itu kerusakannya. Salah satu banyak yang kayak gitu kejadian. Tapi kan sebelumnya beda misalnya orang tuanya kan berarti kita harus hubungan langsung dengan bersangkutan. Yang bersangkutan siapa? Bapaknya. Kalau yang maksudnya kita kenal terlebih dahulu masa wanita. Kenalnya papa main dulu bareng itu. Yang penting itu tau, yang penting itu ke bapaknya. Anaknya perempuan nggak tahu aja kita nikah sama bapaknya, jadi sah udah. Iya. Ada yang kisah sama kak, yang dia pulang ke rumah bapaknya, kamu sudah nikahin sama ini sama ada kisah itu ya. Emang ini kan nikah itu syarat saja yang punya hak bapaknya sepenuhnya. Iya. Tanpa ibunya pun sah. Sah. Emang itu dalam Islam ternyata memang ya haknya dia seorang bapak. Mati bapak. Iya. Kayak mahar. Mahar. Kita tuh kayak ada yang bilang ya, kayak harga diri laki-laki itu cuma mahar itu. Jadi apa misalkan ada nih, ada yang ada standarnya gitu. Standar, misalkan ya, standarnya harus kita 60 juta ke atas. Jangan cari standar. Standarnya manusia. Cari yang mahal. Ada yang standar gitu, ada yang standar. Iya kan standarnya S1, standarnya punya mobil, standarnya punya rumah. Itu standarnya dunia, standarnya dunia. Ya kan? Kalau bandara dia standarnya apa? Mahar itu kan mahar itu yang apa? Mahar itu yang mudah dan juga yang Iya. apa kan merugikan kan? Iya, sebaik-baik wanita tuh yang mudah maharnya. Tapi laki-laki kan memberikan yang terbaik kan kak. Iya. Mudahkan wanitanya gitu. Bukan berarti kita ini juga, tetap kita semaksimal kita, semampu kita kalau tentunya bukan mubazir ya. Kan itu pemberian kita untuk dia gitu ibaratnya. Oh kalau wanitanya baik ya gila istri gue gitu termasuk. Pokoknya teman-teman yang udah ya baik-baik ya, solih-solih semua tuh nikahnya, istrinya lu ngorbanin maharnya untuk suaminya lagi, untuk beli rumah bareng lah, beli kendaraan bareng. Oh jadi itu tabungan juga. Dikasih lagi. Itu kita kayak gitu ya, tanahnya sekarang belum laku untuk beli tanah bareng-bareng. Ya, itu pakai mahar. Jadi Nah, itu, terus cash, misalnya ada cash keluarganya, saya nggak mau kalau nggak segini, kalian nggak boleh nikah, kan itu ada cash masuk gitu. kubur juga. Nah, iya, berarti nggak usah dipaksakan, Kas. Iya, Kita Beda, daripada lu nanti cocok-cocokan lagi kita deh. Ini pokoknya saya Cocokologi. cocok pokoknya. psikologi. Padahal yang takdir itu tadi kan. Itu salah satu tanda ya, Tante. Kuncinya kan di bapaknya. Usai mau terus berjuang. Boleh nggak? Kumpulin 200 juta. Berjuang. Yang dikejar emang kalau lu memang mau siap menunggu ya, diri lu juga memang belum terlalu wajib untuk nikah, ibaratnya kan umur masih muda, ibaratnya kan. Hapus dulu dong, hapus. Itu lupa dihapus, Jo. Tapi kalau kita maksain gitu malah nggak bagus sih kan, Sampai ngutang segala macam. Kita di harus gini gitu. Jadi kayak lu. Ya, itu masalah sekarang kan, semua serba utang ujung-ujungnya. Jadi nikah, habis nikah bukannya bahagia malah pusing bayar utang. Karena apa? Mikirin kata orang, mikirin Iya, omongan orang. kayak buat acara. Standar acuk nikahan, Cara ya. dapat uang Iya. sehari ya kan. Harus bisa mengukur diri, harus lihat kemampuan diri. Gak ada si A kan ngasih segini kemarin, masa kita nggak Nah itu juga amplop, real amplop. ujiannya itu. Sedangkan dalam Islam itu sebenarnya kita nggak wajib menerima Enggak. itu ya. Sebaiknya memang Sebaiknya kalaupun kita kan untuk undang untuk ngasih Berbagi. maka yang paling baik itu sebenarnya yang pertama kalau gua pribadi ya pengalaman dan juga kalau lu mau amplop bener-bener lu itu kasihlah ke pasangan itu cara langsung salaman apa diem karena yang di dalam kotak itu hampir 100% itu walinya jarang akhirnya mereka berdua itu nanti yang pusing juga kok dikasih pun yang paling banyak itu yang apa pusing setelah nikah kan pasangannya karena orang tua tadi ya umumnya ya yang gua ngomong yang sudah paham banget ya dia akan berbagi ke anak itu. Kalau yang udah umum banget dia ngerasa anaknya udah tanda kutip dijual ibaratnya udah pernikahan udah ini gue gantinya gue udah bayarin prestasinya nih ini semuanya uangnya jadi punya dia semua di dalam kotak itu. Nah, makanya kalau gue bisa gue kasih hadiah karena hadiah tuh nggak mungkin diterima sama orang tuanya. Yang kedua kalau nggak beli hadiah kasih amplop itu ke pasangannya secara langsung salaman. Yakin lah orang itu juga paham dia pasti uang itu nggak akan dimasukin ke kotak itu.
karena memang itu hak dia sebenarnya. Jadi hak dia sebenarnya. Nah ini udah tips ya. Panas Jadi ya. nanti di baju pengantinnya bilang ke sini. Jangan ke situ. Marco. Sablon barcode. Atau di sini tulisannya, ada orang teman lewat kan. Sini ke sini. Amplopnya. Barcode. Ya ini aja ya. Ini Jadi kan sama terkait budaya. Tadi kita lihat budaya jadi aslikannya wah gede-gedean acara 1-2 malam kan ada yang suka kayak gitu kan. itu dunia. Mungkin itu kurang sama budaya. Apa ya orang tua jaga ini benar, jaga budaya banget itu agak lumayan juga tuh. Kita tetap fokus cari yang menurut Allah sama Rasul aja. Kalau kita ngikutin agama ini luar biasa mudah. Karena Allah sendiri katakan yuridullahu bikumul yusra. Allah itu menghendaki kemudahan bagi kalian. Hanya yuridu bikumul usra. Mudah. Dan Mudah. tidaklah menginginkan kesulitan. Emang yang bikin sulit itu manusia. Semua tuh jadi dimudahin banget. Kan? Jadi kalau mau udah cari keluarga yang sudah paham. Ya itu kuncinya. Iya itu ya benar. Yakin lah orang-orang yang Kalau beruntung. doktrin biar paham agak susah. Jadi semakin lu belajar, datang ke ngaji kayak ini, nikah lu hemat, jodoh lu insya Allah solih-solihah, cantik juga, ya kan, ganteng juga. Iya, Intinya lah ngaji. tapi kan padahal kan simple. Yang benar. Iya dalam Islam kan udah ngasih tahu kan cuman wali, ijab kabul. Nah, jadi saya pernah juga sih ngobrol begini kan. Jadi ya tes aja lah. Maksud saya lebih enak komunikasikan misal kayak tadi seperti Patra kan. Jauh-jauh hari dikasih pemahaman nanti kalau misalnya saya udah tiba saatnya nikah, saya pengen gini-gini. Jadi kan nggak dadakan. Nah, kalau ditarik di inkes tadi ya berat juga sih. Cuman ya tergantung gimana kita komunikasiinnya gitu. Iya. Yang udah jadi aja, udah. Bismillah. Yang udah jadi. Tapi memang ya, lagi-lagi memang budaya juga kadang. Maksudnya walaupun yang gue juga ngalamin dulu pernah, ibaratnya udah paham ternyata udah bener-bener paham kok nikahnya mahal juga gitu, punya standar gitu di keluarga mereka. Sering begitu. Iya, jadi jangan. Iya. Iya, tapi tetap makanya kita minta sama Allah lah, ibaratnya ya sesuai kemampuan kita. Insya Allah. Keluarganya paham itu penting juga. Sekarang kita ngaji fakta nih, ya. Takdir versus ikhtiar. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu pernah berfirman ya dalam surah Al-Zariyat, kami menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ya. Ingat, pertama itu harus kita pahami. Jangan galau lagi. Yakinlah kalian itu udah berpasang-pasangan. Yakin. Itu dulu. Yakin sebenarnya. Pasti saya sudah berpasang-pasangan. Kemudian, ya, Walaupun jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. lebih. Luar biasa kan, udah mau 10/1, nanti 50/1 di akhir kiamat. Wah. Kalau beda agama emang Wah, ini masih pertanyaan di akhirat aja ya. Pernikahan beda agama udah terlalu berat. Nah, ini Mas, tadi kan Boleh itu nanti kalau udah ada pilihan ya. Iya, soalnya kita lagi berusaha milih nih, berusaha belajar ya, total udah ada Masalahnya pilihan. ini pilihan masih banyak ya agama. Kalau udah nggak ada boleh itu nanti apa ya? Iya. itu apa kita tahu jodoh kan ya. Jadi kita dapat beda agama. Di pulau sendiri. Iya. Kita selama nggak Si ada banyak. niatan untuk punya, kayaknya seiman gitu kan. Dan itu tadi, Iya. Soalnya kita dapat beda agama mau nggak mau, namanya cinta gitu ya. Mau nggak mau Cinta ya. buta. Iya. Cinta buta. gitu ya. Itu Bang, Kamu harus Islam. jalanin. Tapi Iya. tapi dua-duanya itu nggak saya kayak ada mas-mas ya. Apa namanya kayak ya kalau Islam kan ya kalau Islam nggak ada Islam malah gitu. iya. Terus si kakaknya juga dia nggak mau ke Kristen gitu. Iya. Tapi dia bisa ngejalanin gitu Ustaz. masing-masing. Iya. Agama masing-masing. Ya, Allah benar. Oh, ya harus ya. Tetap harus. Iya. Zina jadinya. Ya ada sih. enak dunia nggak dapet akhiratnya. Ada memang. Iya. Ujung-ujungnya salah ya. Iya, dari awal tujuannya udah beda ya kan? Ibaratnya rumahnya tapi beda tujuan. Iya. Makanya nyambung ya. Tidurnya bareng, mimpinya beda. Ada lagi gratis ya. Nah, itu tadi kan dia cocok-cocokan lagi nggak berusaha mengikuti takdir. Tapi ya itu takdir termasuk takdir bukan Ustaz. Jadi jodoh itu ya takdir mu'alaq ya.
yang bisa Ikhtiarkan. berubah lewat usaha dan Ya. doa. Ya. Detik ini juga lu bisa nikah kalau lu mau. Gimana cara? Lu lihat orang jalan langsung, ayo perempuan di sini. Udah punya suami Kalau belum? benar-benar jodoh itu dunia akhirat apa gimana? Jodoh. Jodoh itu pasti. Iya. Kalau perempuan jodoh itu ketika dia nikah, ya itu. Kalau dia nggak cerai itu nanti yang akan bersama dia nanti di surga itu. Kalau si suaminya meninggal, dia nikah lagi? Suaminya meninggal dia nikah lagi. Iya. Apakah suami yang meninggal itu Yang kedua jadi jodoh dia nanti di akhirat. Oh. Makanya banyak orang laki-laki istri yang meninggal, laki-laki dia nikah beda. lagi. Laki-laki kan banyak plus-plusnya dia. Oh gitu. Bahkan di surga udah siapkan 72 bidadari. Yang keduanya Karena memang itu tadi. Hah? suami keduanya tersiksa misalnya lain hati ya. Itu Desi. Semuanya berarti. Dedi cerita dia. Gimana? Terus jadi gimana? Karena itu terus suami kedua Misalnya tersiksa, tapi suami tersiksa jodoh dia berarti. Suami yang tersiksa, suami yang kedua ini meninggal. Nah, maksudnya itu dua tiga Iya. tersiksa. Ya. Kenapa? Ya tetap itu takdir dia dan dia terima itu nanti oh terus suami dia maksudnya nanti. hidupnya Ya, kalau dia jadi apa? Ya, Nah, itu kita juga terputus punya dong. pilihan nggak ya? Kalau dia kita sudah solih nih ya, solihan, udah baik, kemudian suami kita udah kita ingatkan semaksimal mungkin, kemudian ya kayak Firaun lah, emang sama itu istrinya Asia itu dia kan meninggal nih, dibunuh suami sendiri. Itu masih suami dia nih. Apakah dia ketemu nanti di surga? Ya enggak lah, dipisahin ya tetap orang beriman ya di surga, orang yang kafir di neraka tetap. Ya jadi istri pertamanya tadi yang nanti akan bersama suami pertama dia tadi yang akan bersama dia nanti. Yang kedua tadi karena sudah jauh dari agama Allah, ya mungkin dia dicuci dulu di neraka kalau dia masih beriman, nanti bakal bersama lagi. Tetap memang kalau dia masih Islam ya, walaupun sedikit ada keimanan itu nanti akan masuk surga, tapi dicuci dulu. Dan satu harinya 1000 tahun. Siksaan paling ringannya pakai sandal yang langsung membuat otak kita melepuh. Jadi dapatnya nanti. Wih, udah tua. Hari dengan apa? Kemarin dan perubahan ada Iya. kerja dengan proses yang panjang baru akhirnya suami baik dengan baik. Oh iya. Iya benar. Itu kan istri Rasulullah banyak yang janda, anak temannya, kemudian juga apa pernah jadi budak Itu gitu ya. udah harus sama orang lain dulu kan. Iya, barangkali jodoh kita mampir sama orang lain dulu gitu ya. Mau gitu Iya ya. maksudnya gitu. Ya, misalkan dia nikahin janda gitu, besok Iya. gitu, misalkan gitu kan. Ya itu kita takdir Terus Allah. takdir kan. Ya makanya kita minta aja yang terbaik. Bukan berarti pahalanya nikahin janda. pahalanya di janda. belum belajar itu. Oh belum ya. Gawat kalau udah belajar harus diamalkan. Kita takut tadi singkat bilang itu banyak. Iya, nambah terus jumlah Tapi rumah. tidak salah, satu perempuan itu laki-laki. Iya, pada laki yang maksudnya. Harus Iya kita makanya juga harus makanya laki-laki itu ya kita sebenarnya Iya. Iya. penasaran. Jadi, oh iya ingat ya, jodoh itu kan rezeki ya. Ingat, jodoh itu rezeki. Rezeki itu gua tanya nih, dicari atau dijemput? Ya, bedanya dicari sama dijemput itu apa? Bedanya dicari sama dijemput itu apa? dijemput kayak Rizky dijemput ya. Ya, rezeki itu jodoh, maut, rezeki, ya apa uang itu kan, itu semua namanya rezeki. Rezeki itu harus dijemput, bukan dicari. Nah, sekarang kita bedain, dicari sama dijemput ini bedanya apa nih? Coba. Kalau jemput itu kita udah tahu maksudnya ya gimana apa yang kita cari kebaikan. Jadi yang dijemput itu sudah jelas, Ya. udah tahu. Kalau yang dicari kan kita nggak tahu nih siapa apa. Nah itu bedanya. Nah ini nih poinnya teman-teman. Orang sekarang banyak yang salah. Salahnya mereka cari jodoh, bukan jemput jodoh. Karena kalau dia jemput jodoh, dia datangnya kemana? Dia datangnya ke ustadz lah, dia datang ke teman-teman yang baik, komunitas yang baik. Karena dia tahu dia harus jemput gitu. Dia mau
Kalau dicari mana? Kalau dicari, artinya dia belum tahu standarnya gimana, bentuknya kayak mana, kemudian siapa yang punya, siapa yang nyediain, belum jelas. Kalau dijemput tuh udah jelas, yang punya ini siapa? Allah ya kan. Makanya datanginlah Allah. Kalau Allah mau kita datangin secara langsung ya nggak mungkin. Nanti dulu datengin orang-orang yang dekat sama Allah, tempat-tempat yang dekat sama Allah, kayak pengajian tempat kita hari ini kan. Insya Allah kan gue bilang kan yang udah siap dia beri, Kirim CV. kirim CV, kita cocokin, Kita cocok lagi. wih CV, Siap ya. CV-nya udah jadi belum? Proses, lagi jadi, pakai kanva. Itu di pas video udah ada. Jujur kacang hijau. Nah, itu isinya tuh memang apa ya? Gambar bersama apa? Langsung ke Maka sampai detailnya boleh ya. Oke. Ini aja. Udah, nggak apa-apa. jadi gambaran kita secara umum apa seluruhan dari karakter kita terus apa dari penyakit apa enggak itu Oh iya dong. di ini juga semua pas display semua. Apalagi penyakit menular. Bekas luka aja atau apa Bos? Iya dong. Karakter kita. Misalkan di sini, Iya. Desa-desa kita, Iya. hobi kita. Tetap pegangan buat CV lu kalau mau tulis semua kebiasaan lu lah. Nanti kalau udah nazar boleh cerita-cerita. Yang penting yang sesuatu hal yang bisa menzolimi orang, kalau hal itu nggak dikasih tahu, nah itu harus dikasih tahu. Ya kan? Contohnya punya HIV atau punya TBC, ya kan? Apa? Harus cerita. Harus. Bahkan si tujuan harus ada wali juga kan? Wali apa namanya? Ustaz? Saksi dulu. Apa? Yang nampingin. Boleh songo. Enggak, nampingin ini kan? Iya. Kita harus dari nampingin. Iya. Oh iya dong, pihak itu namanya. Saling nuker itu kan? Iya lah, nggak bisa secara langsung, nggak Iya. boleh. Itu namanya janjian kalau berdua. Nggak ada ya, ingat ta'aruf itu harus Iya kan? dengan orang solih, ingat ya, dan orang berilmu. Ingat ya, nggak cukup solih tapi berilmu juga. Dia pernah menjodohkan atau dia tahu standarnya untuk menjodohkan. Apa nih? Ini pernah dengar podcast ya, tapi terus nama dia tuh saya bilang bisa juga ada katanya bisa juga. Katanya kalau kita ya dulu nanti ada ini ya, ada apa namanya? Ada orang lain. Yang kedua ini Jalan dulu di mana? jangan pergi kedua hati mata. Tapi ada ini nih, ada pinginnya wali. Tujuannya apa? Mengenal Mengenal. ini, mengenal karakter. Itu nazar, cuma sekali paling. Boleh gitu. Nah, itu namanya tahap nazar. Jadi nazar tuh melihat. Jadi melihat tuh ketemuan dan dua-duanya dengan wali. Ada wali. Pertama kan taruh tuh tukaran CV kan. CV-nya pun ditukarnya nggak ketemuan, Langsung. ya kan? Yang lebih baik itu sebenarnya malah yang punya perempuan dibaca sama laki-laki dulu. Supaya Karena apa? Di situ ada fotonya juga. Oh udah klik nih, kemudian kasihlah CV lu. Nggak cocok sama dia, ya udah selesai. Nggak ada rasa baper di perempuan. Iya. Karena dia ngerasa apa? Dia menolak lu. Padahal udah sama-sama cocok. Tapi dibalik coba, dua-duanya tukeran. Yang ini udah cocok nih perempuan, wah gue udah cocok banget nih. Yang ini enggak nih. Oh nanti nggak jadi, karena ini tadi nolak cowoknya ngerasa dia jelek. Baper dia. Apa misalkan perempuan ada nggak apa nih? boleh dibuka. Nazor, ya nazor. Kalau ini enggak, berarti taruhnya langsung ke tahap nazor langsung. Kalau dia cadar nggak mau buka ya, itu hak dia ya. Kalau dia mau buka, boleh. Laki-laki melihat apa namanya? Kalau nazar itu boleh kan melihat. Habis itu kalau misalkan nggak berkenan karena melihat sesuatu ini nggak berkenan, Iya. menolak nggak boleh kan misalnya? Ya, Menolak kita Asal yakin. punya standar ya. Kita harus cari hal yang menarik untuk diri kita, satu aja, nggak boleh banyak. Satu ya. Kalau ada satu aja, oh senyumnya manis, kalau senyum udah gas. Gas. Kalau enggak, kalau lu nyari lebih dari satu, yakin itu setan. Setan pasti bisikin, ah masih ada yang lain kok, nanti pasti dapat nanti lebih cantik, lebih manis. Oh itu setan tuh. Setan. Setan ya. Udah Kalau setan. poinnya itu kalau lu ketika suka dengan sosok pengen nikah, kemudian dapat tawaran, kemudian lu cari ada satu aja, tapi pertama agamanya udah baik ya, Iya. akhlaknya baik. Kemudian lu lihat ada satu yang menarik diri lu, udah pilih. Langsung gas aja deh. Ya kalau dia mau juga tapi ya. Udah ada. Tapi kalau ceweknya nggak mau, Ustaz, sadar dia. Ya udah berarti gagal. Oh, Ya. udah jadi paksain. Oh kalau dia nggak mau buka, ya udah nikah sama orang lain aja. Orang itu kewajiban kok dibuka ternyata tombol sih. Aku temukan wanita betul. Bisa ada berjenggotan. Bisa. Ya nggak boleh.
Dibuka sekalian. Dibuka. Kalau itu ya. Ini sebentar. Iya. Ini dia kayak Ya salah juga ya kalau banyak orang nganggap juga taruh tuh beli kucing karung gitu kan, yang gitu lah. Padahal itu Kalau manusia itu bukan kucing. Berarti kalau misalkan istilah kucing dalam karung berarti ada kesalahan dalam taruh itu ya. Nggak jujur Ya kan, biasanya. ada kesalahan berarti kan. Ya, Contoh, ya, contoh bukan menjaga syariah, menjaga. Padahal ketika pacaran lebih banyak disembunyikan sebenarnya. Ya, Taruh tuh lebih sedikit. Lagi-lagi kalau tadi makanya ada penjamin, ya. Tadi murabi atau murabi. ustadznya. Itu dijamin. Makanya kalau dalam sebuah itu biasanya orang tuh nggak akan gampang juga mau jodohin. Nanti dia akan ada tes dulu ibaratnya. Tes. Kemudian dia akan dikenal, ditanya sama orang tuanya, Iya. gimana dia nih. Tanya orang tuanya. Jangan tempat nongkrong aja jadi bagus nih. Di rumah nggak pernah sholat, ya kan? Jangan-jangan pas ini aja. Ternyata dia di rumah suka marah, suka mukul orang. orang tuanya itu patut ditanya. Yang terdekat ya tadi. Ya. Jadi murabi itu penanggung jawab dari pihak yang Iya, bukan wakilnya itu. tadi dia akan tahu jawab. Banyak kan walaupun kejadiannya ketika lagi susah ingat sama yang gitu yang jodohnya. Gila seneng lupa. Gawat deh, memang itu derita. Tapi alhamdulillah Aman-aman aja saudara. resikonya di situ. Tapi intinya gini, Tat. Maksudnya ya taruh segala macam dinamikanya. Yang penting masing-masing pihak laki-laki perempuan itu harus mau dulu menjalani prosesnya kan. Iya loh. Masalah kan ada public figure tertentu kan yang dia ya memang prosesnya baik sih, nggak kenal lama langsung dijodohkan. Tapi kan ujung-ujungnya bisa gitu dengan alasan tidak nurut misalnya Iya. si istrinya ya. Itu apa dia jaraknya juga jauh gitu tempat kerjanya. Artinya kan yang bersangkutan masing-masing tuh intinya kalau yang saya dapat tuh harus mau dulu siap taruh gitu, siap dengan segala konsekuensinya Iya gitu dong. kan. Jangan cuman gara-gara ikut-ikutan terus ya udahlah jodohin, lebih ke diri sendiri dulu siap gitu. Iya, harus mau dulu lah. Iya, Mungkin benar. jalan kalau nggak mau. Harus siap naik dulu ke dalam motor, baru bisa jalan. Ya. Berarti kalau misalkan harus udah mengenal, tinggal menentukan aja lah. Iya. Tanggal waktu nikah itu boleh gak sih? Boleh gak sih? Chatannya aja. Chatan cuma sekedar kena kabar segala macam itu. Udah makan Saya tahu Tapi enggak sampai yang mau ketemu yang sampai itu enggak. Ya belum aja ke situ. Nanti ujungnya ke situ. Jangan batu saja. Kita nih ya jangan mengikuti langkah-langkah setan kata Allah. Wala tattabi'u Nah, setan itu yang nyata. Ya, jangan ikuti langkah-langkah setan. Bukan jangan ikuti setan, langkah-langkahnya. Di mana langkah-langkahnya? Ya mulai dari cuma nanya kabar. Mulai nanya lagi apa, ya kan? oh ya asik nih. Lama-lama kok lama-lama ada emot, lama-lama yuk kita ketemuan, lama-lama pegangan, lama-lama pelukan, lama-lama cium, terus sampai akhirnya terjadi zina. Ya kan? Orang larangan zina tuh apa kata Allah? Wala taqrabuz zina, ya kan? Jangan dekati zina, bukan jangan zina. Ya kan? Karena memang ada tahapan itu. Ya, cerdik setan itu ya. Nah, ini teman-teman. Jadi lagi-lagi kita nggak menghakimi yang sudah menjalani hal itu ya. Cuman ini pilihan. Iya. Pilihan. Kalau Mengingat. lu mau jemput jodoh lu ya dijemput di jalan yang benar. Karena jodoh itu sesuatu yang sudah disiapkan, udah ada, disiapkan. Jangan dicari. Kalau lu deketin yang lain, bukan Allah ya. Atau orang-orang dekat sama Allah, itu namanya lu mencari jodoh. Berarti pilihan kan ada pilihan yang baik dan buruk ya kan? Sama-sama jodoh dua-duanya kan? Iya. Bisa membawa kita ke arah kebaikan atau lebih cenderung ke Iya. hal yang buruk gitu kan? Dan kita udah punya kodenya dari Rasulullah SAW. Surga, jodoh kita surga lah anggaplah ya. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang kita benci. Proses ta'aruf ini benci orang, banyak yang apa sih ribet amat, apa sih? Kentang. Oh, nggak seru amat sih. Masa nggak pacaran dulu, nggak ketemu, nggak jalan-jalan dulu, nggak main bareng. Benci kan dia. Nah itu surga di situ tuh kata Allah, kata Rasulullah. Sedangkan neraka tuh dikelilingi hal-hal yang disenangi. Wah, jalan bareng yuk, pegangan tangan yuk, senang. Neraka itu, siap-siap, ya kan? Dapat ini. Jadi sabar aja. Fokus ke diri Kuncinya tadi, sendiri. fokus, Ke diri sabar. Chat boleh chat, tapi di dalam grup yang di situ ada pihak ketiga. Ada wali. Ada walinya masing-masing, entah itu kakaknya atau yang ini Grup adiknya. keluarga dia. Dan obrolan di situ pun terjaga, obrolannya bukan yang tanya kabar, nah, yang ditanya benar-benar, Udah makan belum? yang ditanya benar-benar sesuatu yang dibutuhkan dalam pernikahan, atau ditanya kamu ibaratnya kalau lagi
ribuan gini ngapain aja, kan? Jelas itu kebutuhan kita untuk informasi. Iya. Mungkin lupa Informasi positif ya. informasi positif. Oke, kalau sudah sama-sama cocok ya kita sekarang ketemuan nazar, Gas. dampingin aja suaranya. didampingin semuanya. Ya. Kemudian udah nazar, barulah istiqoroh 3 hari maksimal. Kalau oke, lanjut ketemu walinya, nyampein cara langsung khidbah namanya. Khidbah itu belum nentuin tanggal. Ngomong saya mau nikahin anak bapak. Oke. Ya udah, nanti kamu bawa orang tuamu ya, tanggal sekian. Datang bawa orang tua sama rombongan. Ini namanya lamaran. Lamaran ini di sini nanti ditentukan tanggal. Cincin itu boleh kan? Tukar cincin. Ya dalam Jelas Islam itu banget. sebenarnya. Mudah ya Ustaz ya? Ya ya luar negeri malah itu. Ya dalam Islam nggak ada tukar cincin sebenarnya. Kita udah sering udah jadi Ya itu lagi-lagi kan lo mau ngikutin yang mana? Yang mudah apa yang susah? mudah. Cincin itu lo beli apa enggak? Beli lah mudah. Buat acara lagi nggak itu? Hah? Acara lagi kan? Jadi sulit itu. Iya mudah ya. Kalau udah Mending pasti langsung gas. Gua kayak gitu, gua 2 bulan. Moyang ya. Iya, nenek moyang. 2 bulan langsung nikah. Rasul bilang kalau masuk nanti ikutin nenek moyang itu. Itu di Al-Quran berulang kali. Jadi kita selalu, orang-orang dulu tuh selalu kalau dibantah, dibilang salah selalu, oh ini yang dilakukan nenek moyang kita dulu. Masa diubah? Ya. Ini budaya kita loh, ya. Itu orang-orang yang bakal dianggap sebenarnya. Kalau dia fokus ke budaya tadi, harusnya dia ikutin benar jalan. Mendahulukan kita agama. setuju ya, kalau rezeki harus dijemput. Ya, tapi bukan berarti pasrah ya tanpa usaha ya. Nah, dijemput itu ada usaha. Nah, cuma nih kalau rezeki aja disuruh dijemput, ya kan? Masa jodoh nunggu dijemput orang lain? Jadi orang Jadi ada perlombaan nggak di sini menjemputnya? Fokus ke diri sendiri sih. Tat. Fokus ke diri Iya, sendiri. nanti kan ada jalannya sendiri. Yang penting tetap bergerak. Kalau misalkan ya ini seperti ke fokus diri sendiri, ada jalannya sendiri. Kayak yang udah gua alami itu gua nggak taruh tuh, tapi gua begitu gua ada yang gua ini udah gua istiqomah dan gua oke, terus gua bilang langsung gua ajak nikah langsung, bukan gua ajak pacaran. Terus yang dia kalau ini bilang orang tuanya, langsung gua ke orang tuanya. Yang penting dia setuju dulu. Gimana kan? Iya benar. Jadi sebenarnya pertama kita jangan ini juga ya. Memang baiknya kita ke rumah orang tuanya itu baiknya ya ridho sama orang itu juga. Ibaratnya oh yaudah ke rumah ketemu Yabi. Ya itu maksudnya Jangan tadi. dia nggak suka nih ya kita ketemu bapaknya langsung. Ya, Dikunci sebenarnya bapaknya. lebih baiknya kita ketemu, kita diterima dulu sama orang tersebut. Ya. Tapi kalau orang tersebut menjaga banget ya sama laki-laki, ya udah temuin bapaknya langsung. Karena itu kode juga. Karena diamnya perempuan itu iya. Oh, Iya, diamnya itu iya. Karena perempuan itu rasa malunya luar biasa. Ya kalau yang perempuan beneran ya, perempuan yang beriman. Ya kalau udah malu-maluin, udah nggak ada malu lagi joget sana sini live lah. kalau Itu kalau diem iya Tat. Kalau terserah tetap apa? terserah. Terserah juga jawabannya perempuan. Iya. Masalah itu ya. Iya juga. Oh, ada makna itu sendiri ya. beda loh iya sama iya beda ya. Terserah itu jawaban yang paling membingungkan di pernikahan. Bukan kopi ya. Artinya turunan kidul. Nah, jadi apa itu doa, usaha dan waktu terbaik Allah? Nah, gimana nih doanya tadi? Ya, doanya gimana? Ingat, doanya jangan mendikte Allah. Ya Allah, saya pengen yang putih, yang tinggi, yang mancung, yang kaya. Amin. Jadi yang putih yang bisa masak, rice cooker gitu. Tetap fokusnya kemana tadi? Yang terbaik menurut Allah. Dan karena aku yakin Allah tahu yang terbaik untukku. Itu luar biasa tawakal itu. Kan kita nggak tahu tuh hal gaib apa di balik. Biasanya nggak tahu malu gaib. Nah, maksudnya ada ke depan itu kan kita nggak tahu. Maksudnya akan terjadi apa. Yang menurut kita baik kan belum tentu. Nah jelas, itu ayatnya jelas. Kita Ya. malu. Bisa jadi apa yang menurutmu baik belum tentu baik bagi Allah. Sebaliknya yang menurutmu buruk belum tentu buruk menurut Allah. Apa berarti? Allah lebih tahu daripada apa yang salah. Kalau kita, bukan kita ya. Anak, yang belum, anak. yang belum. Rekam ya? Yang belum ini.
cek secara nggak langsung memantaskan diri kan sendiri Memantaskan arah diri. ke sana pernikahan. Kamu aman? Makanya disunahkan ya puasa ya, disunahkan puasa kan, Ya itu puasa untuk menahan diri menjaga segala macam. jadi panggilan itu, wahai para pemuda, bagi kamu yang sudah siap menikah, ya kan, maka menikahlah, karena itu lebih apa, menundukkan pandangan, kemudian menjaga kemaluanmu. Kalau nggak mampu, maka berpuasalah, karena itu sebaik-baik perisai, ya. Jaga hawa nafsu ya. Menurunkan dia, jadi meredam. Nah, jadi kalau sudah melakukan hal itu, saatnya Nah, tapi tetap nggak ketemu solusinya kan sekolah kan saya. istiqorohnya apa? Emang udah ada pilihannya? Istiqoroh tuh ada pilihan. Enggak istiqoroh tuh artinya gini Ustaz. Apa namanya dia masih kayak bingung gitu Ustaz. Kayak mana nih ke depannya Pak? Oh, saya harus nikah, Iya, apa saya kan. terus puasa aja nih ya? Gitu Ustaz. Tadi kan ada istiqoroh kan. Dan cek kan kalau di istiqoroh dulu. Jadi solusinya bagaimana? Istiqoroh lagi. Istiqoroh tuh sampai ketemu gitu. Tapi kalau pilihannya antara istiqoroh sama apa antara menikah sama puasa kayaknya kalau udah Nggak bisa disandingkan ya. Nggak bisa disandingkan. Puasa itu memang udah jadi ibaratnya hal yang melekat untuk bujang kata Rasulullah. Iya. Itu anjuran benar-benar penekanan. Maka berpuasalah. Itu perintah gitu. Kalau lu belum bisa menikah. Nah, kemudian lu milih nih, gue puasa apa menikah ya? Itu nggak ada pilihan lain. Lu tetap berusaha cari jodoh dengan jemput rezeki, buka relasi teman-teman yang baik, ya kan, nanti dan nggak menutup diri untuk kalau ditanya udah siap nikah belum, siap, jangan bilang nggak siap. Nah, dari situ lu tetap berpuasa juga. Nah, insya Allah lu nanti disiapin sama Allah yang terbaik. Ya, rezeki dicari, diusahakan, dijemput tadi, jodoh juga dijemput dengan cara nggak menutup diri, udah menambah relasi. Nah, itu tandanya ikhtiar lu udah maksimal insya Allah. Setelah siap-siap nanti Allah datangkan. Ya, itu namanya jemput jodoh sebenarnya. Bukan berarti lu datang-datangi semua tempat di pasar ada nggak jodoh gue ya. Kajian, masjid. Benar-benar tempat di mana Allah dan Rasulnya ridho, tadi tempat-tempat yang di sana. Yang penting bergerak. Allah itu menjamin rezeki bagi setiap makhluk yang bergerak kan, Iya. bernyawa. Iya. Kan jadi bergerak. Kalau diem aja di rumah, emang ada yang mau nyamperin. Iya. Ada kan yang kisah itu kan, ada orang, seorang ulama tuh dibilang katanya rezeki itu datang sendiri kok, dia bilang kan. Akhirnya dia diem di belakang mimbar itu kan, gak ada pemakan dia kok ya. Terus dia ketok-ketok, tok, ada yang bagi-bagi makanan lagi waktu berbagi makanan, dikasih dia. Kemudian dia bawa ke gurunya, nih saya dapat makanan, padahal saya diem aja. Enggak, kamu nggak diem aja, kamu tadi ngapain? Saya ngetok tadi. Nah, itu usaha kamu. Kita tuh cuma sebatas sebabnya aja. Jadi ada usaha walaupun sedikit. Nyari sebabnya aja. Kalau hasilnya bukan urusan kita, yang penting sebabnya. Nah, dan usaha itu tidak akan mengkhianati hasil juga ya. Kalau lu usahanya maksimal, biasanya nanti hasilnya maksimal juga. Ya. Nah, cuman ada percepatan yang selalu kita ingat ya. Percepatan dari Allah itu apa? Namanya takwa. Selalu Allah bilang itu, Allah itu ngasih percepatan untuk orang-orang bertakwa. Ya. Ya, bahkan gua bilang di surah Al-Baqarah itu Allah katakan bertakwalah maka Allah akan mengajarkanmu. Artinya disandingkan tuh ketakwaan kita itu yang akan mendatangkan banyak pertolongan Allah, ya kan? Jadi kita fokus, artinya apa? Perbaikin diri kita. Iya. Ya kan? Apa? Coba, takwa itu apa? Sesuatu yang mendekatkan kita pada Allah. Takwa itu menjalankan perintah Allah Menjauhi larangannya. dengan ilmu dan ikhlas. Kalau kemudian menjauhi larangan Allah dengan ilmu Dan ikhlas. dan takut karena azab Allah, syaratnya bukan ikhlas lagi. Takut. Kalau menjalankan perintah harus ikhlas, tapi kalau meninggalkan azab itu harus ada sebabnya. Sebabnya apa? Karena takut sama azab Allah. Nggak ada hubungannya dengan ikhlas. Kalau itu, nah itu definisi takwa. Nah, ketika lu bisa jalanin itu tadi tuh, ada insya Allah. Makanya nggak mungkin orang-orang yang sibuk berdua terus sama yang bukan belum tentu jodohnya tadi, ya kan? Yang ngerasa itu jodohnya dibilang cocok. Itu kan dia mendekati larangan Allah. Maka di situ bukan percepatan, di situ dia akan memperlambat jodohnya. Lihatlah. termasuk
memperlambat jodoh dan rezeki juga. Bener, bukan semuanya. Semuanya ya. Karena iya, lawannya takwa kan itu dosa ya kan, maksiat. Itu menghambat rezeki. Orang-orang yang dekat sama maksiat itu dibuat sulit rezekinya. kecuali bertaubat. Iya. Kecuali Allah udah nggak kasih ini lagi kayak orang-orang Apa namanya? kenikmatan tadi ya. Apa namanya? Berbuat dosa dikasih kenikmatan. Tirot. Namanya istighfar. Istirahat ya. Nah, Tat, sini kalau saya gini, Tat. Saya tuh percaya dan yakin, maksudnya rezeki nikah tuh pasti ada. Cuman kalau saya nih, saya jujur, Dari hati paling dalam. ya ini saya jujur nih, maksudnya tapi cukup. Cuman untuk sekarang saya merasanya kayaknya saya belum sanggup, maksudnya dengan segala macam keterbatasan nanti ketika kita menjalani pernikahan itu kan pasti ada keterbatasan yang harus kita hadapin kan. Nah, kalau saya belum sampai di titik itu, maksudnya siap dengan konsekuensi rezeki itu cukup. Karena saya juga jujur punya ambisi lah, maksudnya ketika nanti di satu pernikahan itu pengennya di situasi dan kondisi yang tertentu seperti ini gitu. Karena belajar dari pengalaman teman-teman yang udah menikah, keluarga gitu loh, termasuk saudara-saudara saya gitu kan. Jadi kan saya narik kesimpulan, oh ternyata untuk mengukur diri saya sekarang sama nanti yang akan datang itu idealnya itu seperti ini. Nah, kalau saya jujur konsep rezeki dalam pernikahan ini saya belum 100% terima konsepnya lah gitu ya. Jadi kalau ukurnya berdasarkan pengalaman orang lain gitu ya. Ya maksudnya kan saya kan sebelum nikah ini kan sekarang nih misalnya kan berjuang tuh mati-matian lah untuk memperbaiki ekonomi keluarga dulu lah gitu. Maksudnya saya tuh nggak pengen kejadian yang sama ini terulang nanti ketika saya menikah gitu. Nah makanya saya percaya rezeki nikah itu ada, pasti ada. Cuman saya nilainya tuh cukup. Nah kalau saya ditanya saya belum bisa terima 100% dengan keadaan itu karena ya itu. Tadi lu udah yakin ya? Lu yakin nggak orang yang nikah itu nanti akan kaya? Lu pernah lihat nggak orang yang ketika nikah malah justru dia ekonominya makin membaik? Tapi ya, tapi yang dilihat itu dengan cara yang salah gitu atau Itu tadi, makanya kalau mau nikah tuh benar-benar kita lihat orang-orang yang sukses setelah menikah, orang-orang yang maju, jangan dihilangin hal-hal negatif tuh. Yakin lah kalau lu mau benar-benar kita ibaratnya mau menuju hal tersebut dengan mudah, kita buang semua yang buruk itu. Karena ingat ya, pernikahan itu ibadah paling panjang. ya itu. Dan pasangan kita tuh juga pasti banyak kekurangan. Sampai saat ini kita terus belajar, terus nemuin kesalahan ke orang istri kan, suami istri. Dan enaknya apa, kita punya partner yang selalu siap dampingi kita ketika kita senang, sedih, dan itu luar biasa nikmatnya. Jadi ketika lu bisa dapat partner hidup itu tuh, nah, yakinlah banyak orang yang bilang ketika sudah nikah tuh berkata gue nyesel kenapa gak dari dulu nikah. Banyak, sedikit banget orang yang kecewa setelah nikah. Teman-teman gue yang kayak Reza termasuk semua, dia bilang dia nikahnya ala kadar bener, dia pas nikah tuh lega, ya Allah ternyata gue nyesel kenapa gak nikah dari kemarin ya. Kemarin banyak banget kayaknya ya. kemarin Aset juga bilang gitu. Ya kan? Ya udah nikah kemarin kenapa gua nggak dari dulu ya kayak gitu. Iya, ternyata mudah ketika lu bismillah nanti Allah yang kasih kemudahan. Jalannya. Allah yang kasih jalan ya. Gua gua bukan marita gua tahu siapa yang motivasi menikah. Tapi ini janji dari Allah. Ya, janji dari Allah, Allah siapkan benar-benar ketika orang itu sungguh-sungguh serius mau ibadah nih, Allah kasih kemudahan. Ya itu sih Tat, sebenarnya ganjalan terbesarnya. Cuman kan saya mikir gini Tat, ibadah terpanjang itu pernikahan. Nanti kalau misalnya saya juga berkaca dari teman-teman juga, ada teman saya yang misalnya dia untuk sebatas popok susu anak aja susah. Itu tadi yang negatif. Nah negatif maksudnya gini, itu kan kalau misal kita nggak bisa membahagiakan menafkahi keluarga, itu kan timbulnya dosa juga Tat. Ya, itu juga musuh setan. Nah, itu. Pahalanya lebih banyak mana? Ya, Bayangin setiap dari detik lu sah itu, ya setiap detik Tapi itu lu sama pasangan lu itu kenapa? Jadi pahala. benar-benar Pahala. sukses. Jadi setan itu gimana nunjukin ke orang-orang mungkin yang dengan latar belakang yang salah Iya. tadi ya. Jadi akhirnya pernikahannya. Iya. Jadi Karena pengalaman 27 tahun ke belakang itu kan saya nggak pengen nih, maksudnya balik lagi. Kejadian. Iya kejadian lagi, maksudnya saya potong panting di generasi yang sekarang nanti rasanya saya belum siap nih nanti ketika udah berumah tangga ngulangin hal yang sama gitu.
karena itu berat banget kan. Kalau saya belum siap sih jujur. Yakin. Ya, bahkan orang-orang Makanya saya selalu ya, pikir umur saya 28, tapi kok kayak orang buru-buru banget gitu. Cuman misalnya udah injek 28 nih, udah mau kepala 3 gitu ya. Cuman kok buru-buru amat orang teman-teman saya udah menikah. Berarti kan saya masih belum beres tuh. Ada godaan setan juga berarti itu. iya. Jadi sesuatu yang 3 hal yang harus dipercepat, diburu-buru ya kan. Adzan, nguburi mayit dan nikah. Bahkan ulama kita yang mazhab ya Imam Hambali itu ketika istrinya meninggal dia besok langsung nikah, bahkan malamnya nikah lagi. Karena takut ya kan. Itu kenapa dia takut? Karena fitnah. Ya, fitnah yang terbesar itu fitnah wanita. Ya, Allah katakan itu dijadikan indah pandangan manusia itu terhadap wanita yang pertama. Memang wanita itu godaannya luar biasa ya. Tapi memang kan, Apalagi namanya zaman sekarang. setan itu kerjanya ya goda tadi ya. Jadi kita ada was-was itu tadi. Ketika kita belum menikah, ya tadi godaannya supaya udah langsung nikah ini kan. Nanti Iya. ketika kita sudah nikah, gitu, godaannya lagi ada. Beda lagi, setannya Terus kerja setan itu kerja. Iya. Ya, memang. Ya, paling besarnya adalah setan bisa memisahkan suami istri itu. Maka sekecil apapun nanti di pernikahan lo ada masalah, pasti nggak mungkin. Digoreng Ya, pasti sama setan. Itu digoreng sebesar-besarnya. Sama setan. Makanya gimana supaya pernikahan itu berjalan ya, kalau bisa kita suami itu belajar Iya. ilmu, Bertumbuh. saling tahu Pasangan bertumbuh. ilmu, maksudnya ilmu Iya. ilmu menikah Iya. gitu kan. Iya. Ketika kondisi lagi down gitu tahu Ngomong penting menerima. Wih, kita udah tergampang. Ya, intinya sekarang, wih. Ya, Yang belum kan? Yang belum kan? iya, belum. rumah siapa nih mau datengin? Apa kata itu bisikan yang harus iya lah gitu. Ya, intinya gitu ya. Pokoknya kita harus perbanyak hal-hal positif, jauhin hal negatif. Kemudian yakinlah, satu kalau lu takut miskin, Allah kaya dan akan memperkaya orang yang nikah. Itu bener-bener, lu carilah survei. Orang yang nikah itu tambah kaya, ya kan? Udah banyak banget, nggak bisa dibohongin, nggak bisa ditutupin. Kemudian lu carinya bener-bener dari jalan yang benar tadi dijemput. Ya kan? Ya, tapi penting itu kayak itu catatannya cari dengan jalan yang benar. Iya. Jadi kedepannya insya Allah lo yakin ketika lo mulai sesuatu dengan cara yang benar, kedepannya bahkan lo janji Allah itu lo nikmatin. Gitu. Ya, orang ini janjinya Allah kok. Lu nyari lewat dengan jalan yang bukan Allah ini, bukan dari Allah dengan dapat jalan yang bukan Allah. Nah, kasih Ya. Janji. mungkin Janji Allah. Maka orang-orang yang nikah kok malah miskin banyak utang itu dia nggak ngikutin jalan Allah. Nah, itu tadi. Kalau dia ngikutin jalan Allah, dia akan dapat janji Allah. Allah kasih kekayaan dalam pernikahan. Kan begitu banyak case yang kayak gitu, jadi bisikan Ya, setan itu. digoreng lagi sama setan. Nah, tuh kan. Allah janji udah terus kan ada caranya. Allah ngasih janji. Ya, jadi memang tapi kan ada cara. ternyata bikin Yang lama penting itu, ya, kayak. Diri yang sendiri. bikin lama orang menikah itu apa? Bukan takdirnya, tapi Diri kitanya yang belum siap. Iya. Itu berarti tanda-tanda belum siap. Kalau misalnya mikir gitu ya. Ya, bukan belum siap, tapi dianya nggak mau siap. Ingat ya, yang bisa nilai diri kita tuh sebenarnya bukan kita. Satu orang tua, ya, orang tuanya tapi paham ya. Kemudian teman juga paham juga ya. Kemudian guru ya, guru jelas paham. Yang lihat kita, karena kita ini kalau mengukur diri kita nanti kita pasti nganggap nggak mampu karena ibadah paling panjang nih, pasti setan itu nggak akan tinggal diam. Maka kita tanya orang-orang sekitar saya, oh gue udah bisa ibaratnya bayar listrik bulanan, ibaratkan mulai dari hal kecil. Gue udah bisa ibaratnya beli beras tiap bulan sendiri, kan, untuk makan dia sendiri. Nilai dalam hal, kayaknya lo udah waktunya deh gitu. Kayak gitu misalnya, contohnya maksudnya, contoh realnya. Penilaian Udah dari waktunya kalau lu udah balik kan, udah bisa membuahi, kalau dalam misal kemudian udah ada penghasilan ya, bukan masalah tetap, pokoknya Oke. penghasilan oke. Dan bingung. dan Ada penghasilan dari ini bingung. dan lu udah hidupnya nggak ada warna, nggak ada. Agamanya udah belajar lah, Mas. ya udah masuk ke ranah itu gitu, udah mulai belajar masalah itu. Sering disindir orang tua aja termasuk penilaian. Nah, Jadi sekarang kita ngaji perasaan dulu nih ya. Dia nikah, kita doa. Kok gitu? Kita mau nyembuhin luka nih dan belajar makna ikhlas. Ada yang luka nggak nih? menata hati. Kita sering merasa kehilangan, padahal Allah cuman
ganti arah. Ya. Kalau tuh mau kita cari arah lain. Yang baiknya. Karena kita harus yakin Rasulullah SAW bersabda apa? Tidak Allah menakdirkan sesuatu bagi seorang mukmin kecuali itu Baik baginya. Masya Allah. harus ingat itu. Itu pertama. Kemudian kita lihat ini apa? Rasa iri, kecewa dan kehilangan. Biasanya nih, ya kan? Itu manusiawi. Ya katanya. Benar ya? Iri, kecewa, kehilangan. Ini hal-hal yang ada di dalam diri kita yang Kita. manusia. Oh, Ini namanya syahwat. syahwat itu malah bahaya. Nah, ada semua. Udah mulai tenang ini. Gas. Silakan. Kayak ada ingklong. Kirim gitu. cipi. Jadi tanda cinta yang sehat, versi cinta yang bikin lelah. Berarti temanya sering-sering agak ini ya. Emang kalau iman Seneng ya, itu semangat setiap hari secara berkala emang Mas. Nggak Cagar bisa iman. sekali denger selamanya kita ingat. Emang Berarti Mas, harus diulang. silakan kirim cipi ke Ustadz Sony. Nanti dulu. Silakan. Biar slow. Insya Allah Ustadz dah dibantu Ustadz. Menguat lah. Ibarat kalau kita lagi di perjalanan tuh pemandangannya lah. Aman ya kalau di siang ya. Ustaz Jupri. Aman ya? Aman Ustadz. Masih banyak. Banyak ustadz sekarang itu ada Kalau beberapa ustadz yang bilang banyak. Soalnya kan Makanya kalau absen kan, makanya kalau absen kan saya yang pertama hadir kan. Iya benar. Rajin bermajelis ya. ada pandokan. Ya, kita kan sekarang makin luas. Luas cakupannya. Yang penting lingkungannya baik, positif. Ya mungkin tadi ada yang menjamin. Yang menjamin itu dari orang soleh gitu. Gak kita asal-asalan cari. Oh ini dia pakai cadar, oh dia nih di sini baik sholat terus nih. Fotonya, videonya. Tapi memang apa nih Ustadz ya? Sebagai laki ya, bukan fitrahnya kan pengen lihat sesuatu yang indah harus tadi kan. Iya. Fitrah wanita kan menina. Apalagi kalau misalkan cantik, good looking itu kan jadi kan sesuatu yang membuat timbul negatifnya syahwat kan Ustadz segala macam kan. Makanya kalau sudah dapet Gas. langsung aja Ustadz gitu ya Ustadz ya. Digaskan saja. Maksudnya dekatkan dulu gitu ya Ustadz ya. Taruhkan dulu. Dan agamanya juga dilihat agamanya, kedekatan agamanya. Ya boleh. Yang penting lu tadi pertama, oh ini baik nih, solihan nih, cocok jadi ibu dari anak gua. Wih. Terus wah dia juga, gua suka nih cantik. Habis itu baru nyari nasabnya Ustadz ya. Nasabnya Ya kalau udah ada itu yang lain bonus. Jangan cari lagi semuanya. Kalau nyari semuanya akhirnya mau selesai tanam udah dua nih, tapi dia nasabnya jelek nih, keturunannya bukan dari bangsawan nih. Bapaknya pemulung, ibunya ini ibu rumah tangga, apa ibunya tukang cuci piring. Wah enggak lah. susah ya Ustadz ya. Akhirnya saya tanda Ada tangan. pengalaman. Alhamdulillah. Satuin aja, nanti akhirnya belakang itu bonus. Kalau ada. Makanya sekufu tadi ya. Tapi kan lebih bagus tuh kalau dari yang bersangkutan langsung. Siap ya, berarti Mas Chandra. Udah 50% ini. Nikah itu setengah agama, ingat ya. Oh. Ketika lu sholat tahajud, lu sedekah waktu bujang ini, itu nilainya masih kalah sama yang udah nikah. Misalkan lu nikah 100.000 ya, Beda. sedekahnya. Malah. Sama orang jomblo, sedekahnya cuma 10.000. Ini lebih gede nilainya di sisi Allah daripada 100.000. Bayangin, kenapa? Dia punya anak, punya istri yang dinafkahi, tapi dia bisa sedekah. Ketika lu sholat tahajud, berarti 12 rakaat. Yang ini sholat tahajudnya cuma 2 rakaat. Ini lebih bernilai di sisi Allah karena dia susah punya anak, punya istri kok masih bisa Mencari sholat nafkah, tahajud. mencari nafkah juga. Maka dia udah dapat setengah agama. Insyaallah. Kita baru satu istri tuh. Jadi istrinya. Masih satu aja belum. Tinggal dikali aja ya, Ustaz ya. Iya. Ini Masya Allah ya. Insyaallah. Ya. Itu termasuk apa yang di dalam diri gua tuh cambukan ya ketika orang bilang orang nikah itu sudah dapat setengah agama. Waduh. Gua ini kok nggak ada jaminan setengah agama ya belum nikah. Berarti enak banget nggak dijamin sama Allah dapat setengah agama? Anak Ustaz. Artinya agama itu kan dia dijamin Utama. kehidupannya bakalan bahagia dunia Bahagia akhirat. Jadi orang yang menikah sama orang yang mau belum menikah tapi udah sholat tahajud, Tahajud. beda sunnah masih kalah sama yang Salah, menikah ya. salah. Iya ya. Iya. Gitu. Kata Rasulullah apa jelas nih ya? Setiap doa Jadi yang- ulang-ulang ketika lu datang ke pernikahan, akad pernikahan tuh bilang apa? An-nikah sunnati. Ya kan? Nikah itu sunnahku, ya kan? Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka bukan dari golonganku. Lihat, apa jawaban lu sama Rasulullah? Kalau lu ditanya kenapa gak nikah? Saya belum siap. Bohong, lu benci sama gua kan? Benci ya. Afwan Ustaz. Apa Afwan nih Ustaz. orang yang sama nikah ini gue mohon maaf ya. Jangan benci sama Rasulullah. Wah, Jangan ini selama ini
Ya jadi nikah itu benar-benar wujud kecintaan kita sama Allah Rasulullah dan Rasulullah. Kata Allah bahkan kalau kamu mencintaiku ikutilah aku. pahalanya Kata Allah, Rasulullah 25 Kita umurnya tepat. Hah? Umur 25 menikah Rasulullah ingat. Antum lewat Ya. tahun depan berarti ya? Tahun depan berarti ya? Antum berapa? 24. lebih cepat 24 tahun lebih depan. baik ya. Masih 25, setahun lagi lah, setahun lagi lah. 25 pas. Gua 26. 25 lagi guling-guling di kasur. Ustaz ini masalah Wih masalah. Masya Allah, ada masalah lagi dah. Beda agama. Masalah apa nih? masalah jodoh dan Ya. misalkan kita itu misalkan kita suka sama seseorang Mau nambah lagi tak kan? enggak Sama satu orang aja ya. seseorang itu supaya itu jodoh kita gitu, jodoh kita karena Jadi dia minta itu sama cinta sayang supaya kayaknya jodoh kita gitu. banget lah. Tiba-tiba kan kita jalanin gitu maunya kita jalanin maunya. Tiba-tiba kita nggak sengaja gitu nemu kayak seorang gitu Ustaz. Tapi itu dia namanya kita kan mencari jodoh itu Jemput ya, jemput jodoh itu terima apa adanya kita gitu ya. Tapi si saya misalkan si perempuan ini dia terima apa adanya kita Ustaz. Tapi kita itu suka sama benar suka sama dia pengen jodoh kita gitu. Tapi ternyata kita itu sebenarnya Boleh sama dibagi air putih. ya. Refill lo Mas. Dan kita nggak benar-benar cinta sayang sama dia itu taunya itu jodoh Ustaz. Maunya Masya yang nggak Allah. disangka-sangka. Tapi kita pengennya jodohnya sama yang kita suka sayang sama dia gitu. Harus dia. Ya, Harus dia. Taunya jodohnya sama yang lain gitu Ustaz. Yang baru kenal gitu. Iya, maunya atau ya itu gimana Ustaz jodoh sama takdir Ustaz. Iya, itu namanya kan kalau orang ini so tahu ya, so tahu ngerasa lebih tahu daripada Allah. Dia ngerasa tadi cocok tadi. Padahal kan konsep orang beriman tuh ketika Allah tentukan sesuatu, yakinlah dia itu yang terbaik dari Allah gitu. Yakin, ya, bukan apa nerima ya. Ingat, yakin itu di atas nerima. Ada orang di bawahnya lagi nolak, ya kan? Ketika dia putus misalkan, wah dia pokoknya stres, nggak bisa move on, jadi gila. Ini orang nggak nolak, di atasnya lagi nerima. Ketika dia putus, ya udahlah, tapi aku nanti dulu nikahnya, aku udah trauma, ya kan? Bukannya ibaratnya bukannya nggak bisa move on, tapi dia trauma. Ini orang nerima, di atasnya lagi yakin yang terbaik, pasti Allah siapkan ganti yang lebih baik. Nah ini nih yang harus dimiliki sama kita semua. Jadi yakin itu yang bikin dia mudah move on. Kemudian ketemu nanti dapat temen nawarin, oh boleh ya dah kita coba ikhtiar. Oh, cocok nih, akhirnya jadi nikah. Karena dia patokannya tadi percaya sama takdir tadi, bukan cuman Nafsu. nerima, tapi yakin. Nah, maka kita harus tingkatkan terus nih Ikhtiar kita. keyakinan kita sama takdir Allah tadi. Ya. Dimana kita bisa terus apa tadi istiqomah, yakin 100% apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik untuk kita. Jadi terbaik kita ya Ustaz yang kita yang sangka gitu Ustaz ya. Iya. Iya. Ya masih saat ini masih susah Dipermudah juga. lah ya. Iya. Mentalnya anak-anak sekarang itu Mental. mental. Ya, cemen banget pokoknya lah. Lemah banget, udah rapuh, ya kan? Susah move on, ya kan? Kemudian Mental. Ramon. ya karena imannya benar-benar kurang. Gimana mau imannya datang? Dia nggak mau datang di ngaji gue. Itu lebih ke iman Padahal atau dapat ada- kopi gratis. Iya, lebih ke iman atau ada godaan juga. Kalau godaan itu selalu datang, ya. Pasti Godaan ada itu ya, nggak pernah berhenti, ingat ya. Bahkan kita sholat itu kan ketika iqomah, setannya lari ke lautan. Tapi langsung balik lagi cepet. Pas sholat. Setan itu selalu ada, bahkan ada yang selalu nempel samping kita kan, korin temannya. Jengkorin. Mirip. Ini korin ini yang bisikin kita 24 jam nonstop. Dia ini selalu bisik-bisikin hal yang negatif. Yang sebelahnya hafallah ini selalu membisikkan hal-hal positif. Udah kamu bisa kok, kamu yakinlah kamu bisa, kamu mampu. Yang ini, udah, jangan kamu mau gak kuat, gak usah. Yang bisikin sholat juga ditunda-tunda kan? Udah nanti aja, masih lama kok iqomahnya. Udah sekarang aja nanti iqomah. Ya, itu kan selalu ada bisikan itu. Jadi kalau misalkan males-malesan, kalau gue deh ya kalau udah kayak males-malesan atau apa, kayak rukyah sendiri gitu, diri sendiri itu si korinnya
Jekolin ya. Gitu gimana? Efek-efek kayak Ada efeknya nggak itu untuk membunuh dia gini gitu ya, untuk ngalahin Tetap dia. Mulai sering tetap nggak pergi dia mana? Nggak bakal pergi. Ya. Jadi kata Allah itu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya akan terus beruntung orang-orang yang mensucikan diri, ya kan? Maksudnya apa? Mensucikan diri ini dia selalu berusaha dalam hal-hal positif, dia selalu cari lingkungan yang baik ya. Contohnya gini, ngaji G. Dia selalu berusaha masuk sholat 5 waktu, di situ berjamaah, ya kan? Dia bakalan terus dilindungi Allah, dijaga dalam keberuntungan. Sebaliknya, kalau dia ninggalin itu tuh, bakodoko baman dasar, maka sungguh akan rugi orang-orang yang mengotorinya. Maksudnya apa? Dia tinggalin hal-hal positif. Ngaji G, izin terus. kerja. Kemudian sholat di rumah aja, ya kan? Akhirnya dia kan dapat kerugian, rezekinya jauh, jodohnya jauh, ya kan? Maka dia harus tadi cari yang itu tadi, hal-hal yang dekatkan kepada Allah tadi, sehingga dia nanti dapat keberuntungan. Nah ini sih yang harus kita latih terus, istiqomah. Istiqomah itu berat ya, yang gampang itu istirahat. Siap. siap ya. Berapa persen jadi? Berapa persen? 50. Maharnya apa nih? Ya lagi-lagi yang paling berat nikah, mikirin nikah ini. Perisai. Riset. Yang berat untuk anak muda ini kan ngitung-ngitung biaya pernikahan. Ya sekarang ini Resepsi nikahan ya. dalam hal apapun Resepsi itu pernikahan. variabel yang paling berat itu memang aspek ekonomi tuh. Ekonomi pasti Iya. yang utama. Iya. Ketimbang yang lain ya. Maksudnya kan kayak di beberapa negara kan mulai timbul istilah child free segala macam, itu kan efek domino dari Ekonomi. kemampuan ekonomi Iya. yang makin menurun kan, dari generasi sandwich nantilah. Yang penting gua fokus ke keluarga dulu lah. Keluarga dulu. Nanti baru Iya. tuh Makanya ikhtiar itu tadi, ikhtiar kan jadi berat. awakal itu ikhtiar dan doa kan. Nah, jadi lo sudah ikhtiar dari ekonominya, lo ada usaha untuk nabung. Ya. Udah. Ingat, nabung itu pasti juga harus maksimal kan. Takwa itu harus maksimal ya. Maksimal. Ya. Jadi kata Allah itu fattaqullaha mastata'tum. Paham nggak? Takwa itu harus maksimal mungkin. Jadi ada seorang ulama yang ngajarin terkait semampumu itu kayak mana sih? Kan ada seorang murid, wah saya lari nih 1 putaran udah capek, udah gak kuat lagi. Itu udah semampunya belum? Sayanya bilang belum. Akhirnya sayanya nyontohin, dia lari terus motorin sampai 10 kali, di putaran ke-11 dia pingsan. Pas bangun-bangun ditanya, wah saya ngapain melakukan ini? Inilah mastata'tum, inilah semampu kalian. Jadi sampai titik darah penghabisan. Failure. Ya, jadi kita nabung tadi, kita maksimalin banget. Misalkan tadinya saya sudah ongkos sekian nih, makan harian sekian. Ini saya sisa 500.000. 500.000 ini benar-benar aman ini. Saya tabungin 500.000 semua. Itu udah Yang termasuk tadinya dari itu ikhtiar ngomong. yang sungguh-sungguh. Itu ikhtiar maksimal. Seriusan ya, bukti keseriusan. Nanti setelah itu Allah siapin tuh Terbaik. yang terbaik. Entah dapat rezeki tambahan atau dapat calon yang Baik. tidak nutut aneh-aneh lah maksudnya. Ya bahkan tabungan baru 1 juta, jodohnya datang. Ternyata pas jodohnya datang tuh kan ada Punya progres rumah ya. lagi. Misalkan taruh itu kan menuju khidbah itu ada 2 bulan. Ini gua alami langsung. Di 2 bulan itu rezeki Allah ngalir terus. Masya Allah. Itu sih. Tiba-tiba banyak amplop berdatangan. Yang tadinya masuk itu tuh cuma 200.000. Itu Oh. niat Gue begitu Malam. ngomong, niat situ. tapi kan gue suruh nunggu setahun tuh. Suruh nunggu setahun. Iya. Dalam setahun itu alhamdulillah. Ada. Pas tahun itu berarti. Lancar Sampai ya. realisasi pernikahannya setahun. Iya, karena dari pas ngomong itu kan harus ada yang ditunggu gitu kan, pendidikannya selesai. Ya, Oh. Iya. Ya kita tunggu karena, tapi kan yang seenggaknya kita udah ngomong ke orang tua itu, lu nggak boleh Komitmen. terima orang lain. ya komitmen ya. Komitmen gitu ya. Enggak, memang nggak boleh ya kak. Kalau ketika kita udah ngomong ke Udah nggak boleh lagi, nggak hal. ayahnya gitu, Hah? nggak boleh ini nerima ini. Orang lain. Harus Karena udah ACC ya. Tidak ada akad itu. Akadnya. Nggak ada akad di antara kami, maksudnya nggak boleh ada 2 akad. Jadi akad pertama harus selesai dulu. Mau setahun, 2 tahun misalnya, asal kita nunggu Dan salah satu yang buat sulit kita nikah, kemudian kita nggak nikah itu gua belum siap atau masih lama. Masih lama. Itu lo malah justru Jadi doa ya. iya jelas itu
malaikat kan amin, amin. Ketika lu bilang siap itu diaminin, bayangin malaikat itu kurang-kurangin. Jadi insya Allah siap kapan aja kalau sudah Habis kuliah. Realisasinya 25. Ya, mestinya Iya. kita yang baik-baik ya ucapannya, walaupun maksudnya dalam hati belum ada niat suatu dekat, tapi maksudnya tetap Itu udah ikhtiar, ucap udah itu ikhtiar ya tadi ya. yang terbaik-baik. Yakin aja. Yang intinya ini niatan besar. 25 itu udah kerjaan. Udah ada kerjaan 25 itu. Dari zaman sekolah kuliah. Tapi emang ucapan itu Usaha-usaha aja. tajam banget. Nah ini ya poin-poinnya, artinya kalau kita mau Allah mudahkan, Oh, kita perbaiki diri kita satu ya. Apa yang diperbaiki? Iman dulu Iman. pasti ya. Tadi kita yakin dulu benar-benar, karena pernikahan itu luar biasa di dalamnya, harus melatih iman banget. Itu dari rezeki, dari kesabaran, ya semuanya dipertaruhkan. Taruhkan, Ya. masya Allah. Kalau lu nggak beriman, jangan coba nikah. Pastilah akan ada masalah. Kemudian perbanyak ilmu tentang adab, ya kan? Ya, adab terhadap pasangan, ya, adab dalam pernikahan, semuanya adab dalam rumah tangga. Fikih pernikahan. Ya, utama itu dulu. Kemudian barulah rezeki. Rezeki itu terakhir nomor 3 yang harus lu perbaiki di dalam diri lu. Ya, jangan dibalik nomor pertama rezekinya, tapi nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar terkait adab. Akhirnya dia tadi ya cacat itu nanti pernikahannya bermasalah. Kemudian setelah itu lu masuk ke tahap istiqoroh dan doa tadi kan. Istiqoroh. Kemudian ketika itu lu harus jaga batas terus ya dalam interaksi. Kan? Karena nanti jangan sampai dikotorin itu. Tadi kan dilarang tadi kan. Jadi keluar Joko Baman Dasa, sungguh rugi orang yang mengotorinya. Jalannya udah baik nih taaruf, tapi dikotorin dengan tanya kabar, lagi apa, yuk jalan bareng yuk. Dikotorin itu maka yang tadinya bakal beruntung malah dapat kecelakaan. Ya gunakan jalan yang halal, yaitu taaruf atau konsultasi ustadz ya, atau komunitas. Ya, maka ini peluang banget teman-teman ya. Gue termasuk nggak kapok loh. Ada teman gue yang udah gue comblangin, akhirnya mereka cerai di 2 bulan setelah pernikahan. Ya kan? 2 bulan setelah pernikahan kita nggak sebutnya. Nah ternyata ya salah satunya ya ini mungkin gangguan setan, ya jin. Yang kedua salah konsep pernikahan. Padahal udah ngaji loh, tapi ngajinya mungkin nggak tahu dalam. Dia ngira nikah itu cuma sebatas ibadah, maksudnya ya cuman sholat bareng, puasa Menggugurkan bareng. kewajiban. Dan akhirnya dia diranjang nggak berhubungan 2 bulan, akhirnya terjadi fitnah. Keluarga perempuan mengatakan dia ini nggak normal, plus lagi dibumbuin sama jin yang perempuan ini. Akhirnya apa? Cerai. Ya baru 2 bulan. Fikih pernikahan. Ini tahu. Siapa ini? Tapi yang lain itu Karesa. banyak yang alhamdulillah kita jodohkan berhasil. Nah ini peluang buat teman-teman Bagus yang juga. tapi jangan jadi pahlawan kesiangan ya. Ingat harus dengan ilmu. Contohnya lu punya teman, wah ini sama-sama cocok nih, orangnya dua-duanya baik, tapi dia nggak punya guru ibaratnya yang bisa mempertemukan. Ya hubungi aja kita fasilitasi. Ya nanti kita pertemukan, datang berdua sama kita. Ini amal jari yang luar biasa. Ya. Dia aja. Bayangin, lu sholat, lu puasa, lu baca Quran, lu punya anak sampai cucu keturunan lu misalkan jadi hafuz Quran, yang nyomblangin lu itu tadi dapat pahala itu. Masya Allah. Ngalir terus Ustaz ya? Ngalir terus. Apalagi dia ngejodohin orang lagi nih. Masya Allah. Wah, makanya rugi sih sebenarnya lu kalau Tapi kan punya kayak gitu. tanggung jawab juga Ustaz ya? Tanggung jawab juga kan? Ya itu resiko. Pasti semua yang baik itu ada resiko, yang buruk ada resiko, lagi yang baik. Nah, izin bertanya lagi Ustaz Afwan terkait bukan terkait ikhtiar Jangan untuk jadi ini kalau belum siap jangan, maksudnya harus tetap jadi guru dulu. terkait ta'aruf Ustaz, terkait ta'aruf kan. Misalnya kita udah ada kestokat, ada ikhtiar lah membuat udah mengenal wanitanya. Kan kita kejar kan Ustaz buat bisa jemput dengan dia. Itu boleh nggak Ustaz? Kan itu udah kenal lah. Kita ngomong ke dia, misalnya ngechat dia, pengen ta'aruf gitu sama dia. Salah lah. Artinya dari ke ini dulu ya? Itu nggak ke dia, harus sama orang yang paham dengan dia. Walinya. Walinya, gurunya, ingat ya, bukan temennya. Temennya bukan? Kan, kalau temennya ustadz nggak apa-apa. Lu Kalau temennya bukan asal-asalan nggak jangan ya? makanya lu tadi salah satunya minta bantuan kita. Gua udah mentorin ibarat istri gua kan. Tinggal lu hubungin aja gimana nanti istri gua hubungin dia, ada kontaknya kan. Akhirnya nanti terjadilah nanti proses taaruf di situ. Makanya besok Antum pekan depan. Gua siap. Antumnya mau pekan depan ikhtiarkan. Pekan depan ikhtiarkan. Yang penting nanti MOU dulu, tanda tangan kontrak. Kalau terjadi masalah setelah pernikahan, jangan Menyalahkan. menyalahkan kita. Oh. Kalau terjadi apa
kebaikan setelah pernikahan, hubungi kita. Jangan lupa kulitnya. Oh, iya. Gila masalah. Baru Lu si jodohin gua kan lu. Tapi gila baik-baik aja dilupa. Itu tadi MOU kita kalau proses kawin kayak gitu. Afan berarti harus ada walinya kan, hubungi walinya langsung kan. Nanti walinya tuh jangan, walinya harus Pihak apa? Nazor ya? harus banget ini. ustad ya, ustad atau ustazah. Nazor ya. Orang yang paham. Kalau cuma Nazar. orang tua atau teman Jangan ya? itu enggak, pasti ujung-ujungnya nanti melenceng biasanya. Makanya Oh, Nazor jalan itu. sedikit aja jalan biar aja berdua. Ya dan nih Tipis. jangan aja secara Jadi seorang tua yang Afan yang nggak paham Satu, agama malah kalau orang itu tuanya ngajak paham agama berdua boleh, temannya paham agama paham aja nggak cukup ya. Harus semuanya ilmu yang Dibahas juga bisa. dikatakan juga itu doang dari ilmu. Siap banget ini kayaknya. apa? Udah siap banget ini antum. Udah makin siap. Udah persen? Udah. Lagi nyari kerjaan yang insya Allah Allah berkahi. Kemarin September. Apa doa ini? Oh ya. Doanya Nabi siapa? Ibrahim. Ibrahim Oh, bukan Ibrahim. Nabi Musa, Nabi Zakaria. Zakaria. Doanya ya Rabbi la tadharni farda wa anta khairu Masya Allah. ya Allah, ya Tuhanku jangan biarkan aku sendiri, sesungguhnya Engkau sebaik-baik yang melindungi. Masya Allah. Itu akhirnya apa Nabi Zakaria punya keturunan, Benar. semuanya Nabi keturunan. Masya Allah. Itu dia apa tuh minta doa itu. Sering ngobrol sama Mas Dika makanya. Apanya? Ini Mas pengalamannya Masya Allah. Berapa tahun Mas? Berapa tahun? Ikan? Nah, bahkan Nabi Musa SAW itu doanya salah satu yang harus kita hafalin juga ya. Doanya ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Nih, bentuknya tuh cuma itu loh. Lihat Nabi Musa tadi bilang apa? Memerlukan kebaikan, Ikan. Oh. ya kan? Rabbi ini lima jaltila Yang Engkau turunkan kepadaku. Ternyata apa yang didapat Musa? Nabi Musa bukan cuma nyari jodoh, dia nyari amal kan, tapi malah dikasih jodoh. Kan? Dia nolong, ya kan? Nolong siapa ketika lari dari Madian itu dia nolong dua perempuan yang susah ngangkat air itu kan, ditolongin dibantu akhirnya dinikahin orang tuanya. Nabi Syuaib itu sama ini anaknya. Ya. Jadi quote kita hari ini cinta sejati itu bukan yang bikin deg-degan, ya ingat, tapi yang bikin hati tenang. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa fokus terus ya, perbaiki diri. Insya Allah nanti Allah siapkan yang terbaik. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk melepaskan yang bukan milik kami. Ini doa nih. Dan jadikan kami pantas untuk yang Kau takdirkan menjadi milik kami. Ngaji gue bukan buat ngilangin galau, tapi biar galaumu punya arah. Galau tuh boleh manusiawi, tapi galaunya harus punya arah, harus ada tujuan. Ya. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita khususnya dan untuk orang-orang yang mendengarkan Allah ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Semoga dalam keadaan lebih baik. Amin. Kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kita Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.